Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Berjumpa kembali di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya atas nama Joni Susanto Hasibuan sebagai guru Sekolah Dasar Negeri 35 Oku dan juga mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022 akan menampilkan video pembelajaran yaitu untuk pemenuhan tugas uji kinerja. Nah, seperti ini belangko peserta UKIN saya dan juga UPI saya insyaallah. Dan kepada teman-teman satu perjuangan, mudah-mudahan kita segera dapat melewati ini semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal dan semuanya lulus insyaallah, amin. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mampir di channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini, anak-anak sekalian, hari ini yang tidak masuk siapa? Oh ya, Dinda sakit ya. Dinda sakit. Lalu siapa lagi? Naura, ya Naura pindah. Nah, jadi Dinda saja yang tidak masuk ya? Ya, Dinda saja yang tidak masuk. Oke. Anak-anak sekalian, jadi hari ini kita belajar pi. Ya, belajar pi. Ya, sebelum kita belajar seperti biasa, ya. Silakan kalian, kalau Pak Joni yang ngajar kan tahu sendiri ya aturannya, pakainya harus rapi. Coba dilihat kerapian. Gimana kabarnya setelah lama libur? Hah? Ya, kemarin libur semester ya kan? Ya, alhamdulillah naik semua. Dan apa kabar kalian? Baik-baik semua kan? Iya, alhamdulillah ya. Kamu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siapa nama itu? Siapa namamu? Helwa, sehat Helwa? Sehat, iya. Kamu sastra, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong didengarkan ya. Tujuannya, jadi kita belajar itu ada tujuan. Kalau kita makan saja pasti ada tujuan. Biar perutnya kenyang ya. Ya Dwi, diperhatikan ya Dwi. Iya. Tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar, menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dengan benar, ya. Lalu menyebutkan pesan hadis atau dalil yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar, menjelaskan pesan hadis yang terkait dengan sikap mandiri dengan benar, menceritakan sikap mandiri dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar, menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap mandiri dengan benar, bersikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak akan mengingatkan kembali, ya.
Kemarin kita sudah sempat belajar di pembelajaran 1 ya. Waktu itu yang Bapak jelaskan ya. Pembelajaran 1 adalah apa judul pelajaran 1 kemarin? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah panutan. Tuh, yang pertama itu adalah sikap apa? Enggak lah. Yang pertama adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sikap mandiri yang insya Allah hari ini kita pelajari, bukan pelajaran. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar apa itu tentang sikap mandiri dulu. Pengertiannya, ada yang tahu dengan sikap mandiri? Masa nggak tahu? Apa? Melakukan hal sendiri, bukan mandi sendiri. Kalau mandi sendiri itu memang sudah kewajiban kamu, sudah besar. Masa ada yang masih dimandikan sama ibunya? Siapa yang masih dimandikan ibunya? Dwi? Enggak. Oh ya. Siapa yang masih disuapi sama ibunya? Siapa yang kalau mau tidur masih digendong sama bapaknya? Nah, itu berarti sikap mandiri ya anak-anak sekalian ya. Nih, nah, tuh ya pelajaran pertama Nabi Muhammad SAW panutanku yang kemarin kita belajar sudah, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad, sudah ya. Nah, sekarang kita masuki nih sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, itu Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi anak-anak sekalian ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan kita. Bapak sudah jelaskan ya? Ya, harus kita contoh. Sebagai umat muslim, wajib hukumnya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wajib. Ya, karena kita kenal agama Islam dari beliau. Ya, melalui beliau. Kita kenal agama Islam melalui beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian di sini akan Bapak jelaskan juga. Ya, ini ada bacaan, ada jurnal. Ya, Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil sudah yatim piatu. Yatim piatu itu tahu nggak artinya apa? Apa? Tidak punya bapak ibu, ya. Nah, bisa dibaca ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal sejak ia belum lahir, sedangkan ibunya Aminah meninggal ketika usianya baru 6 tahun anak-anak sekalian. Tuh, ya. Bayangkan. Nah, sedangkan kita alhamdulillah orang tuanya masih lengkap seperti itu ya. Dalam sabda-sabdanya Nabi Muhammad mengunggulkan muslim yang giat bekerja. Artinya muslim yang giat bekerja itu lebih diunggulkan oleh Nabi, ya, daripada muslim yang malas bekerja, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya agar tak terjerumus pada sikap bergantung pada orang lain. Sikap mandiri yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya patut kita teladani. Baiklah, ya. Dalam sebuah riwayat anak sekalian, ya, beberapa hadis, ya, salah satu hadisnya annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi. Sungguh pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu khairun lahu min ayyasla ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Lebih baik daripada ia meminta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalian jual kayu bakar, kalian panggul atau kalian ngarit, ya, tahu ngarit? Iya, untuk makanan kambing, lalu dijual sama orang yang punya kambing, bukan sama kambingnya, ya.
Kamu ngarit, kamu jual sama kambing ya nggak laku. Sama yang punya kambing nih, maaf Bapak, siapa yang punya kambing nih? Saya. Oh ya, ini saya punya apa? Sukat punya apa sih bahasa Indonesia itu? Punya rumput. Saya jual. Nah kan itu lebih baik anak-anak sekalian daripada entah kakinya dikencot-kencotkan, ya. Padahal nggak kencot, ya. Lalu entah wait, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh berdasarkan hadis ini anak-anak sekalian ya. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh, ya. Lalu selanjutnya, ya. Nah itu Allah juga berfirman anak-anak sekalian. Allah juga berfirman, jika seorang tidak memulai melakukan perubahan tetapi malah bergantung pada orang lain, ia tak akan bisa mengubah nasibnya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa itu? Surat apa? Nggak kelihatan itu ya? Iya. Itu dalam surat Ar-Ra'd ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Nah, apa itu bunyinya? Ada yang bisa baca? Ya? Nggak kelihatan ya? Ya? Nggak apa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dijelaskan ya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi artinya gini anak-anak sekalian. Kamu pengen jadi juara 1, jadi ranking, tapi kamu tidak mau belajar. Kira-kira bisa tidak? Tidak. Maka anak-anak sekaliannya, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Artinya berusaha, ya. Paham ya? Paham. Iya, pokoknya berusaha. Telah disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan pada umatnya untuk menjadi umat yang mandiri, tidak suka minta-minta. Pak, kalau saya minta duit sama orang tua saya masa nggak boleh? Ya boleh. Tapi yang dimaksud ini minta sama orang lain, anak-anak sekalian. Sama orang tua juga jangan sering-sering minta. Jadi kalau kamu dikasih duit 5.000, sanggup kamu sehari berapa? Hah? 2.000 ya? Alhamdulillah. 2.000. Sanggupnya ibaratnya 2.000. 1.000 dijajani, 1.000-nya ditabung. 1.000 dikalikan 30 hari menjadi berapa? Hah? 30.000 dikalikan 2 bulan sudah 60.000, dikalikan 3 bulan jadi sudah 90.000. Tuh kan? Enak nabung nak, ya boleh nabung. Ya. Iya. Nah, kalau sanggupnya 1.000 ya jajan 500 kalau ada. Ya, atau hari ini jajan besok enggak. Kalau perutnya sudah kenyang dari rumah kan enggak perlu jajan lagi, nak. Ya. Kemandirian atau sikap mandiri dalam Islam merupakan jalan untuk menjaga harga diri seorang muslim yang beriman dan hanya bergantung pada Allah dan bukan pada makhluknya. Jadi, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, anak-anak sekalian ya. Jadi cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Apapun itu. Ya, tapi kita tetap harus berusaha ya seperti itu. Dalam Quran surat Al-Ma'arij, ya, itu disampaikan oleh Allah. Wallazina fi amwalihim hakun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, ya. Coba baca artinya apa itu, nak? Baca. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai Ya, Quran surat apa itu? Quran surat Al-Ma'arij ya. Di juz berapa? Juz 20? Juz 29 ya. Dapat dilihat. Wahai, kau bisa. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang.
Pertama, orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Maksudnya ini jangan ngutang lagi kalau sudah lunas ya. Nah, kalau ngutang lagi sama aja. Yang kedua adalah seorang yang ditimpa musibah, yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai yang mendapatkan sandaran hidup, artinya sampai dia mampu untuk hidup, ya. Lalu ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, dia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Jadi paham anak-anak sekalian, paham ya? Paham. Kalau paham, sekarang kita mengamati gambar anak-anak sekalian. Silakan buka bukunya anak-anak sekalian. Di buku gambar, di buku kalian ada. Ya, kita diskusi kelompok ya. Kalian bawa tugaskan untuk berdiskusi kelompok. Lihat di bukunya halaman berapa itu? Ya. Lihat, silakan dikerjakan untuk berdiskusi kelompok. Astagfirullah. Ini, nak ke belakang, ngadep ke belakang aja, ngadep aja ke belakang. Nah, ayo diisi cepet, biar cepat istirahat. Sudah semua ya? Sudah diskusi kelompoknya? Hewa sudah? Alhamdulillah. Sudah? Kamu mainan nggak? Siapa? Namamu? Ya sudah. Nah, jadi diskusi kelompok kita sudah ya tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW dan perwakilan kelompok. Diam. Ya, Bapak akan suruh maju Dwi ya, Dwi membacakan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok, nama kelompoknya adalah Utsman bin Affan ya. Sini. Maju Dwi, bacakan dulu Dwi. Ya. Maju. Nah, yuk bacakan. Coba yang lain diam. Bentar, Nak. Kita dengarkan apa hasil dari diskusi kelompoknya Utsman bin Affan ya, dibacakan oleh Dwi. Perbuatan yang ada gambar 17 dan 18. Gambar 17 adalah merapikan buku dan gambar 18 adalah membantu ibunya mencuci piring. 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. 1. Memakai sepatu sendiri. 2. Mencuci baju sendiri. 3. Memakai baju sendiri. Oke, terima kasih. Udah ya, pekerjaannya dikumpul nak ya? Ya, dikumpulkan. Ntar. Nah, kita lihat gambar dulu. Gambar 17. Gambar 17, bentar. Perhatikan anak sekalian, gambar 17 ya. Apa itu gambar 17? Merapikan buku. Ya, ini salah satu contoh perbuatan sikap mandi. Merapikan buku sendiri, jangan suruh Pak RT yang suruh merapikan ya. Ya jangan, kamu sendiri. Lalu yang kedua adalah merapikan apa itu? Mencuci piring ya. Baiklah anak-anak sekalian, sudah ini di penghujung pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya.
Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita akan simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini mengenai tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ya. Sekarang kita akan coba simpulkan anak-anak sekalian ya. Kita simpulkan. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah tentang sikap mandiri. Pertama apa? Sikap mandiri adalah sikap yang terpuji. Kedua, sikap mandiri harus dimiliki oleh kita sendiri. Lalu ketiga, kita juga tidak boleh meminta. Anak-anak sekalian ya. Dan yang pentingnya adalah bahwasanya apa yang segala dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk dengan sikap mandiri harus kita ikuti. Tidak boleh tidak. Ya. Tidak boleh tidak, harus kita ikuti. Bahwasanya dasar kita orang muslim beragama itu berdasarkan apa anak-anak sekalian? Quran dan Sunnah. Iya. Jadi kalau sudah kata Allah, kata Nabi tidak boleh dibantah. Tapi kalau kata Pak Joni masih lah ya. Itu kan kata Pak Joni. Ya kan? Itu kan kata Pak ini RW, Pak RT. Tapi kalau kata Allah jangan dibantah. Kalau kata Nabi jangan berarti ya. Iya, tapi kalau kata yang lain ya mungkin masih lah bisa kita bantah ya. Tapi kalau kata Allah dan kata Nabi enggak boleh. Harus taat, harus sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya menjalankan. Seperti itu, ya. Harus, ya, kayak gitu. Setelah kita simpulkan ya, maka Bapak akan memberikan PR. Apa arti PR? Pekerjaan rumah. Apa PR Bintang? Pekerjaan rumah. Iya, jangan ngerjakan di sekolah ya. Ya, kalau ngerjakan di sekolah itu bukan PR, PS namanya, pekerjaan sekolah ya. Nah, ya. Kalau PR itu pekerjaan rumah. Nanti Bapak akan kasih ya. Jadi, perhatikan PR-nya itu ada di halaman berapa tadi tuh? 8. Iya, PR-nya ada di halaman 8. Namanya PR dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Ingat ya, seperti itu. Jadi besok di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu kasih sayang di pelajaran 2 ya, yaitu tentang kasih sayang ya. Nah, dengan materi Allah Maha Penyayang. Bapak tanya, apakah Allah Maha Penyayang? Iya nak, sangat penyayang ya. Jadi Allah itu Maha Penyayang. Yang dikatakan sayang itu anak-anak sekalian, ya kita buktinya diberikan mata untuk dapat melihat, ya kita diberikan tangan untuk dapat menggenggam, ya diberikan kesehatan, ngisap udara gratis tidak bayar. Coba kalau orang yang sesak napas itu nak ya, pas masuk ICU UGD di rumah sakit itu, Masya Allah nak, sekali dikasih, tahu kan tabung oksigen itu? Tahu. Nah sekali tabung oksigen itu nak bayarannya, ya Allah nak, mahal sekali, ya, sampai ratusan ribu, jutaan bahkan, ya. Nah kita ngisep, coba si siapa namanya Rama, ngisep coba, isep. Nah gratis tidak? Gratis, ya tidak bayar, ya gratis. Makanya itu Allah Maha Penyayang, dikasihnya kita gratis, ya. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur ya, dengan cara menjaga kesehatan kita. Salah satunya seperti itu anak-anak sekalian ya. Dan tentunya harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Paham ya? Paham. Demikian anak-anak sekalian ya, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah kita lalui dengan baik. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Seperti itu setelah Bapak jelaskan ya sedikit tentang apa yang akan dipelajari pekan depan. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama melapaskan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdik
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya. Silakan.